perihal 1000 angan yang telah terbenam, perkara sajak nada dan irama senandung tawa bersulang air mata, bintang-bintang turut serta merayakan perihal hati yang terbalut terai sendu. Aku di sini akan menopang ramu, tak perlu takut, tetap bukan berbicara. Lilin kecilku, rayakanlah bersamaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dengan saya Naila Haimisa dengan akhiran NIM 1016. Saya Lala Cera Nindita dengan akhiran NIM 1028. Saya Rizky Maulida dengan akhiran NIM 1143. Saya Elvareta Putri Anindya-Sani dengan akhiran NIM 1036. Saya Rafli Maulana di Pratama dengan akhiran NIM 1121. Saya Alif Fahmi Haryanto dengan akhiran NIM 1104. Pada hari ini, Senin tanggal 15 Juni, tepatnya pada pukul 4 sore hingga 7 malam, kami akan menuju ke Panti Asuhan Bakti Luhur yang beralamat di Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Jember. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan melaksanakan program pengabdian dan observasi. Dengan target utama kami adalah untuk berbagi ilmu, kecerdasan, sekaligus melihat lebih dalam manajemen sosial di Panti. Dengan sasaran utama kita, yaitu adik-adik dan para pengurus yang ada di Panti Asuhan Bakti Luhur ini. Melalui program ini, iuran yang diharapkan adalah meningkatkan motivasi belajar adik-adik, menjalin hubungan sosial yang erat, serta terambilnya data-data yang mendalam sebagai laporan tugas kami. Ada 3 kegiatan utama yang akan kita lakukan pada sore hari ini. Yang pertama ada penyampaian materi edukatif mengenai nilai-nilai Pancasila yang melalui video interaktif. Yang kedua ada bermain game santai bersama adik-adik untuk melatih kekompakan dan berbagi hadiah. Dan yang terakhir ada sesi wawancara mendalam bersama suster atau pengurus panti. Lalu di akhir video nanti kami juga akan menampilkan testimoni langsung dari pihak panti beserta bukti video dan juga foto untuk kegiatan sebagai dokumentasi nyata dari awal hingga akhir acara. Jadi bagaimana keseruan kegiatannya? Mari kita simak videonya. Ayo, 1, 2, 3. Pose lain. 1, 2, 3. Lain lagi. Ada bintang-bintang.
Yuk maju nah gitu. Terus tadi kita ngapain aja di sini? Main game, nonton film. Ya, tadi kita tentang apa sebenarnya? Pancasila. Keren ya Pancasila ya? Keren. Wah, makasih ya. Gimana perasaan kalian waktu kakak datang ke sini? Senang kah? Sedih kah? Senang. Happy. Kalau Oman happy nggak? Kakak datang ke sini Oman? Happy. Terus tadi kita ngapain aja? Filmnya tentang apa? Pancasila. Tadi kamu senang nggak? Tapi senang nggak? Selamat pagi semuanya, kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ahmad Fadli SHIMIP selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila kelas 17. Perkenalkan, saya Naila Harunisa. Saya Lecena Nisa. Pada hari ini, kami sedang berada di Panti Asuhan Bakti Luhur untuk melakukan sesi wawancara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dan memberikan gambaran mendalam mengenai kehidupan serta pengelolaan di Panti Asuhan ini. Nama saya Suster Agustina Nindawola, biasa dipanggil Suster Ati. Saya sebagai penanggung jawab di Panti Asuhan Bakti Luhur Jakarta. Mungkin kita langsung ke misi utama ya, Suster. Untuk kira-kira berapa sih jumlah anak asuh, lalu pengurus, dan juga pengasuh yang berada di panti jumlahnya? Kalau untuk anak-anak saat ini berjumlah 29. 15 cowok dan lalu pengasuh dan para susternya. Susternya 6. Lalu pengasuh yang awal ada 6, 14. Karyawan kita di 14 yang aktif 14. Terus gimana kondisi pendidikan anak-anak di Panti Asuhan ini? Apakah semuanya bersekolah, ada yang sekolah di luar atau belajar di panti aja? Anak-anak kami ini kan paling banyak disabilitas. Ada beberapa yang sehat. Jadi masing-masing anak itu mendapatkan pendidikan sesuai dengan kemampuan. Karena mereka punya kemampuan berbeda seperti itu. Untuk yang sehat saat ini mereka yang TK ada 2, yang SDK Maritim ada 4, sedangkan yang kuliah 1 di Setia Pembangunan semester 6 kalau nggak salah begitu. Lalu yang lain itu SD, SMP, LD Patra. Lalu yang sekitar 10 anak itu mampu rawat itu istilahnya mampu rawat dan juga mampu didik. Mampu latih dalam arti kita hanya bisa dia hanya bisa dimampu latih pekerjaan aktivitas sederhana, tidak bisa formal seperti itu. Dan beberapa itu
malah gurunya juga kesulitan karena memang mereka berlatih istilahnya bantu buang sampah seperti itu atau melakukan aktivitas yang kecil yang sederhana sekali seperti itu, dan itu pun pendampingan kita. Lalu yang berat itu yang memang kita layani penuh. Jadi tidak mungkin kita sekolah, jadi mereka lebih banyak mendapatkan terapi, entah terapi fisioterapi dan juga terapi fungsional. Fungsional itu misalnya mengenal nama-nama benda, nama orang, kayak gitu. Misalnya, oh ini buah pisang, kita sering makan tapi nggak tahu namanya, ini buah pisang seperti itu. Jadi ada gambarnya, ada pendampingannya, lalu dimakan. Jadi, oh iya, jadi ini namanya pisang. Jadi sekalipun mereka nggak mengerti, ada juga yang bisa ngomong kan. Jadi, oh ini buah apa? Buah pisang. Jadi dia tahu ini buah pisang, ini buah apa. Jadi mereka lebih ke fungsional. Misalnya kalau ambil piring, jadi tahu tuh piring atau tidak apa, tahu gitu. Tidak hanya dipegang untuk pakai makan, tapi tahu piring itu seperti apa, tahu. Jadi kalau kita kasih perintah ambil piring satu, jadi dia tahu gitu. Jadi lebih ke fungsional kalau mereka yang terapi. Makanya kita ada kelas terapi. Lalu kegunaan kelas terapi juga kita persiapkan mereka yang mau masuk sekolah. Jadi kita memberikan terapi belajar 3. Jadi kita persiapkan untuk mereka nantinya masuk sekolah. Berarti pertanyaan selanjutnya, tentunya kan di kehidupan ini seperti kayak tadi ada buang sampah, nah itu kira-kira aturan utama apa sih yang telah kita mungkin dari bangun tidur bersihan, terus istirahat makan. Kalau untuk aturan dan bangun tidur sampai tidur lagi itu sudah terpisah tadi sama ada yang bergambar dan ada juga yang tidak bergambar. Maksudnya supaya kalau saya sudah selesai makan, saya ringkas kursi dulu gitu. Jadi tahu dia, jadi tidak harus kita komunikasi terus begitu. Walaupun kadang lupa, jadi kita tetap komunikasi, tetapi setidaknya anak itu kalau saya sudah habis makan, ringkas apa ke belakang gitu. Lalu mereka ada pikir, misalnya pikir cuci piring, buang meja, nyapu, juga ada pikirnya. Tapi tetap pendampingan masuk begitu supaya anak-anak itu benar-benar paham, ya tetap dalam pendampingan begitu. Jadi untuk jadwal semua itu sudah tertata. Ya memang beda, kecuali mereka yang sudah mandiri, yang mandiri sekali sekarang itu ada 2, yang kuliah sama yang satu yang tunarungu tapi sedikit cerdas. Jadi tanggung jawab pengasuh itu dia juga bisa ambil bagian. Itu enak. Tapi kalau yang anak-anak lain tetap pendampingan, walaupun mereka melakukan aktivitasnya atau jadwal itu teratur, tetapi tetap kontrol kita, tetapnya ayo bangun, sudah jam bangun dan itu ayo mandi, gitu. Jadi ayo jemur baju itu semua tetap mereka tetap melakukan dan tetap pengawasan kita. Ya, berarti ini mau nanya, kalau sumber dana untuk operasionalisasi asuhan ini, apakah dia dari pemerintah atau dari dinas sosial atau misalnya juga gimana itu? Kalau untuk bakti kecil itu sudah mandiri, tidak dibantu lagi oleh yayasan pusat karena kita punya pusat di Malang. Jadi tidak dibantu di cabang, jadi tidak dibantu. Kita mengalami kesulitan, kekurangan, kita tanggung jawab sendiri seperti itu. Jadi untuk saat ini dana operasional panti untuk bakti kecil itu semata-mata dari dermawan. Jadi kita punya usaha tapi berjalan terus sudah ada berjalan karena memang fokus pelayanan kita semakin bertambah selain dalam dan luar juga begitu, sehingga tenaga yang ada itu pelayanan. Jadi untuk usaha kan harus butuh orang khusus. Jadi kan untuk pembagian tenaga sulit kita begitu karena ada yang ada kita nanti kontrak jadi susah. Lalu kita tinggalkan usaha yang dulu tuh tempe kan kita ada dan itu kan tenaga harus standby kalau mau buat tempe. Kalau kita sudah punya pelanggan kan harus gitu, jadi tidak bisa. Ya dulu yang masa COVID kita laris gitu karena kita nggak banyak keluar kan di dalam, jadi kita
aktivitasnya berkebun betul kayak gitu laris gitu enak gitu. Setelah itu aktif semua kembali aktivitas kita nggak bisa. Lalu akhirnya kita memutuskan kita mau cari uang atau mau melayani. Kita yakin percaya bahwa anak-anak ini punya rezeki masing-masing. Puji Tuhan kita enggak kekurangan amat sekali juga enggak. Karena ketika kita mengalami, kalau misalnya kita kekurangan sabun, kita kekurangan ini, kita coba bicara begitu, kami kekurangan ini, orang begitu cepat untuk membantu seperti itu dari pihak umat, entah masyarakat ya. Kalau pemerintahan itu paling banyak itu dari dinas sosial. Kalau biasanya dia per makan tadi setahun sekali. Kalau bantuan sembako itu biasanya setahun satu kali. Jadi nggak setiap bulan enggak. Dinas sosial itu setahun sekali. Iya, dia biasanya dari kementerian kan berarti di pos gitu. Tapi nggak semua anak. Misalnya dari 29 misalnya hanya 10, 15. Nanti dinikmati bersama. Jadi dia kalau dari kementerian itu hitungannya per anak ya? Per anak, tapi satu panti nggak semua dapat. Ada apa namanya kekhususannya juga, misalnya yang dapat itu yang usia 18 tahun ke bawah atau yang terdaftar di PKS kayak gitu. Jadi nggak semua walaupun anak kita banyak. Gue kira kayak satu panti gitu, enggak ya? Oke. Satu kayak ya kalau itu sebagai tanya Karin Suster, kira-kira apa sih harapan atau ide yang bisa sosial langsung dari Mas? Ya, harapan kami sebagai mandiri ya. Mandiri pertama-tama itu mereka mandiri mengurus dirinya sendiri. Mengurus diri itu dari bisa mandiri sendiri gitu ya, bakal bergantung orang tua, orang lain, bisa berpakaian karena paling banyak kan bisa kita. Jadi kemandirian yang pertama itu mengurus diri. Karena kalau usia sudah besar lalu nggak bisa mengurus diri kan mereka penularan. Jadi harapan pertama-tama itu bisa mengurus diri sendiri, dia bisa cuci baju sendiri lah pokoknya itu. Karena yang kita utamakan yang pertama bagi mereka itu bisa mengurus dirinya sendiri. Misalnya yang susah makan, tidak usah dan dia bisa makan padang seperti itu, atau tertib dalam makan sama yang makan gitu. Lalu bisa cuci piring lah gitu. Dia habis makan, oh aku tahu apa satu makan aku cuci piring. Itu kan mengurus diri, tanggung jawab diri sendiri yang pertama. Lalu akan lebih baik lagi jika mereka punya kemampuan yang lebih, misalnya dia bisa punya kelebihan di bidang-bidang tertentu seperti misalnya salon atau beriket kalau cowok, atau bisa kerja misalnya di rumah makan atau kerja di bagian mana lah yang dia mampu. Itu harapan kita. Jadi kalau yang sehat mungkin kita akan berharapan mereka mau ambil bidang apa kuliah. Kalau yang berpikir satu ada kemampuan di luar yang dia bisa bekerja di luar, bisa menghasilkan uang untuk dirinya sendiri sudah cukup seperti itu. Ya udah. Itu pokoknya ya kami juga terima kasih juga teman-teman sudah diberikan waktu, walaupun kita sempat ya langsung masuk kan ke masuk, jadi kita sekian wawancara. Terima kasih. Luar biasa sih, kami sangat senang sih dari UNED apa ya, Iya, selalu apa ya hadir untuk anak-anak, termasuk dosen juga. Iya, Kadang kan ada yang ikut mendampingi gitu. Beberapa kali kita juga mendapat bantuan. Jadi saya kurang tahu pasti selalu tulisnya itu dari dosen-dosen UNED gitu. Jadi entah itu semua dosen atau dari dosen yang mana saya kurang paham karena memberi langsung pulang, jadi tidak ada sempat kita komunikasi apa gitu. Jadi entah setahun sekali atau kurang hafal saya, tapi setahun sekali itu pasti berupa dana. Tapi nulisnya itu dosen-dosen UNED, gitu. Hanya atas nama siapa nggak tahu. Gitu.
luar biasa lah. Kita selalu dapat perhatian. Kami nggak melihat besar kecilnya. Perhatian itu akan memberikan motivasi tersendiri bagi kami. Dan juga anak-anak gitu. Kalau mereka dari benar gitu. Jadi luar biasa. Iya, kalau dari kelas lain juga memang waktu itu sempat hari Senin kayaknya. Pokoknya selalu kan masing-masing prodi ya. Masing-masing kelas. Tugasnya masing-masing. Ada yang ada juga yang apa namanya mau skripsi lalu ambil. Oh iya. Istilahnya sering lah selalu. Observasinya di sini. Iya, observasinya di sini. Kapan kasih Ya, kalau gitu demikianlah sesi wawancara Ibu sama siswi. Selamat sore hari di Kajian Tuhan Baktulu. Semoga informasi yang didapatkan dan bisa memberikan banyak manfaat. Kami ucapkan terima kasih.